Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du masyarul muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, tema kita seputar negeri dan bangsa yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal penciptaan manusia, bahkan ketika Allah mengkhabarkan kepada penduduk surga, kepada para malaikat, bahwa sesungguhnya Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi sebagai pemimpin, wakil walinya Allah di muka bumi ini untuk mengatur alam semesta ini berupa manusia. Di awal-awal itu malaikat menyanggah, kenapa engkau ciptakan manusia yang suka berkeluh kesah, yang suka menumpahkan darah, dan manusia yang punya watak-watak buruk yang lainnya. Namun kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui. Manusia adalah makhluk yang istimewa. Bahkan manusia merupakan makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang Allah ciptakan. Bahkan lebih mulia dibandingkan para malaikat. Hingga Nabi Adam alaihissalam disuruh Allah untuk mengajarkan kepada para malaikat. Maknanya Nabi Adam alaihissalam ketika itu menjadi guru bagi para malaikat. Namun sebalik itu pula manusia bisa pula lebih hina dibandingkan iblis, bahkan lebih hina daripada iblis atau lebih hina daripada binatang. Laqad khalaqnakum fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfalas safilin. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, kemudian kami tempatkan manusia di tempat yang serendah-rendahnya. Bahkan manusia bisa lebih rendah daripada iblis dan binatang sekalipun. Maka masyarakat muslimin, dua kunci manusia akan mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan tiadanya kunci ini, maka manusia akan menjadi hina dan sehina-hinanya dibandingkan makhluk yang paling hina. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Maka masyarakat muslimin, kunci keberkahan bumi ini, bahkan kunci keberkahan usia kita, kunci keberkahan hidup kita, kunci keberkahan pekerjaan kita, harta kita, semua itu kuncinya adalah iman dan takwa. Kalaulah kita beriman dan bertakwa, maka nikmat yang kita rasakan hari ini, itu adalah nikmat yang sesungguhnya, nikmat yang sebagian kecil yang baru Allah berikan kepada kita sebelum nikmat yang terbesar di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kata Allah, walakin kadzdzabu, tetapi penduduk negeri-negeri ini mendustakan ayat-ayatku. Hari ini kita melihat peristiwa bencana silih berganti dengan berbagai macam bentuk.
longsor, gempa bumi, gunung Merapi, musibah yang lainnya, pembunuhan merajalela, perampokan, ya, semua terjadi di zaman kita. Karena apa? Karena di hari ini, di zaman kita ini, dosa-dosa kaum Nabi terdahulu berkumpul di zaman kita hari ini. Awal mula Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan kaumnya agar menyembah Allah semata, padahal ketika itu kaumnya menyembah berhala yang berupa patung-patung orang-orang soleh. Ingat, awalnya berhala itu adalah patung-patung orang soleh. Ya, ketika kaum Nabi Nuh alaihissalam setelah generasi Nabi Adam alaihissalam, ya, putuslah dakwah. Kemudian para ulama yang menyeru kepada kalimah la ilaha illallah yang berawalnya berakidah yang lurus, berpaham yang lurus, meninggal dunia, maka iblis berubah wujud, menjerumuskan manusia. Iblis mengatakan, tidakkah kalian rindu akan guru-guru kalian? Tidakkah kalian akan rindu ulama-ulama yang mengajarkan kalian kebenaran, yang mengajarkan kalian Islam, walaupun dulu namanya bukan Islam, tetapi ingat, semua misi dakwah para nabi adalah Islam, rahmatan lil alamin. Lantas kaum Nabi Nuh mengatakan, bagaimana kami ingin mengenang jasa guru-guru kami, ulama-ulama kami, syekh-syekh kami, wali-wali kami? Maka kata iblis, buatlah patungnya untuk mengenang jasa guru-guru kalian, untuk mengenang jasa syekh-syekh kalian, untuk mengenang jasa wali-wali kalian. Maka akhirnya iblis pun yang pertama membuat patung. Diperbanyak oleh kaum Nabi Nuh. Di generasi 1, kedua, dan ketiga, di awal itu berhala itu tidak disembah. Namun setelah terputusnya generasi 1, 2, 3 dan seterusnya, sampailah generasi yang berikutnya. Akhirnya generasi yang terputus ilmunya dengan generasi yang awal, akhirnya mereka menyembah patung-patung orang-orang soleh yang mereka anggap bisa mendatangkan rezeki. Dengan memajang foto ini, dengan memajang patung ini dapat mendatangkan rezeki. Dengan menziarahi kubur wali ini, kubur syekh ini dapat mendatangkan rezeki. Itu sebenarnya tradisi orang jahiliyah zaman bahola dulu. Saisua, zaman Saisua di zaman Nabi Nuh. Namun di zaman sekarang kembali perangai jahiliyah dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan tak perlu kita berbicara agama yang lain, bahkan kaum muslimin hari ini banyak yang percaya bahwasanya orang-orang soleh yang mati dapat memberikan berkah kepada orang-orang yang hidup. Ini satu kejahiliahan, masyaallah muslimin. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana di awal ayat surat Al-A'raf 96, kunci keberkahan negeri ini atau negeri mana saja di belahan bumi manapun, karena ayat ini tidak hanya ditujukan bagi orang Islam di Indonesia. Ayat ini ditujukan kepada seluruh kaum muslimin yang berada di belahan bumi manapun. Bahwasanya iman dan takwalah kunci keberkahan, keselamatan, baldatun thayyibatun warabun ghafur, sebuah negeri. Namun apabila iman itu sirna, maka niscaya azab itu akan datang cepat atau lambat, masyaallah muslimin. Di kesempatan kali ini kita kupas beberapa ayat yang menyebabkan datangnya musibah bencana dalam sebuah negeri. Di antaranya surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 49, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayuftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dhunubuhum fa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Afa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Al-Maidah 49 dan 50. Allah berfirman, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Wahai para hakim,
Wahai para jaksa, wahai orang-orang yang berlagak berbuat undang-undang, hukum-hukum, ingat, putuskanlah perkara di antara manusia dengan apa yang diturunkan Allah berupa Al-Quran. Jangan kau merasa hebat dari Allah membuat hukum lain selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau hukum Allah itu sadis, tidak manusiawi, betapa kurang ajarnya muncul kalian. Kalian katakan hukum Allah melanggar HAM. Hukum Allah tak layak di bumi ini. Sungguh lancang mulut kalian. Sungguh lancang otak kalian. Bagaimana mungkin Allah yang maha adil, maha bijaksana, hukumnya dianggap kejam, tidak manusiawi. Hukum Allah lah yang maha adil. Ketika manusia membuat hukum, coba lihat. Banyak manusia merasa hebat membuat hukum sekehendak keinginan bangsa dan kaumnya. Tapi pada nyatanya mereka yang melanggar hukum. Mereka yang buat hukum, mereka yang melanggar hukum. Mereka penegak hukum, mereka yang mendobrak hukum itu sendiri. Karena apa? Karena kalau manusia membuat aturan mengikut hawa nafsu, niscaya manusia takkan sanggup untuk berlaku adil dan bijaksana. Bahkan manusia cenderung akan berpihak setidaknya kepada keluarganya. Padahal kata Rasulullah, apabila Fatimah mencuri, maka kata Rasulullah akan aku potong tangannya. Ya. Rasulullah mengatakan, apabila anakku mencuri, maka akan aku potong tangannya. Hari ini anak pejabat jadi bajingan, anak pejabat jadi perampok, anak pejabat jadi agen narkoba. Jangan harap akan dihukum. Boleh jadi yang menangkap, yang kena hukum. Karena apa? Karena anak pejabat merasa seperti Tuhan yang bisa membeli hukum. Itulah hukum buatan manusia. Jadi nggak usah kita gelisah ketika mendengar berita-berita di televisi. Oh, negara kita negara hukum, negara kita negara hukum. Omong kosong. Kalian merekayasa hukum untuk kepentingan kelompok dan pribadi kalian. Kalian halalkan kezaliman kalian dengan membuat undang-undang yang sesuai dengan kelompok partai politik kalian. Ingat, Allah Maha Adil. Allah Maha Bijaksana. Hukum Allah tak bisa dijual beli seperti hukum yang kalian jual belikan. Banyak manusia bermental iblis hari ini, ma'asyiral muslimin, yang merasa lebih hebat dan bijaksana daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah menegaskan, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling daripada hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka. Ini dia kata kuncinya, ma'asyiral muslimin. Saya ulang lagi terjemahannya. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Jadi kalau ada orang atau banyak orang diajak berhukum dengan hukum Allah, mereka mengatakan, oh tidak bisa, hukum Allah tidak sesuai, hukum Allah tidak cocok. Maka kata Allah, hei kalian yang beragama Islam, hai para hakim, hai para jaksa, hai penegak hukum yang beragama Islam, jangan kalian ikuti keinginan orang-orang kafir yang tidak mau dihukum dengan hukum Islam. Dan waspadalah terhadap mereka, terhadap orang-orang yang tidak mau diajak berhukum kepada hukum Islam. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling daripada hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Kita mengaku Al-Quran pedoman hidup,
Al-Quran sumber hukum. Tapi yang kita pakai Al-Quran cuma apa? Hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, hukum haji, hukum umroh. Pertanyaannya, hukum yang mencuri, ada tidak dipakai hukum Al-Quran? Hukum yang berzina, ada tidak dipakai dalam hukum Al-Quran? Kita hanya memakai hukum Al-Quran hanya untuk ibadah ritual rutinitas kita. Ya. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menegaskan, hukum selain hukum Allah, apa kata Allah? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Pertanyaannya, hari ini kehidupan dunia lebih dominan diatur dengan hukum Allah atau hukum jahiliyah? Ingat, saya tidak berbicara tentang satu negeri. Saya tidak berbicara tentang satu bangsa. Saya berbicara tentang seluruh umat manusia. Pertanyaannya, di seluruh penjuru negeri dunia ini, ya, adakah hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Adakah hukum yang lebih adil daripada hukum Allah? Dan pertanyaannya, di negeri-negeri yang banyak penduduknya beragama Islam, hukum apa yang mereka pakai? Kalau mereka tidak memakai hukum Allah, sementara mereka kaum yang mayoritas, maka ketahuilah, cepat atau lambat negeri itu akan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama, masyaallah muslimin. Kemudian dalam ayat berikutnya, surat Al-Baqarah 278 279 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Awal ayat, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-A'raf tadi? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, apa perintah Allah? Surah Al-Baqarah 278. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang yang beriman. Tinggalkan sisa riba yang dulu kita tidak tahu hukum riba. Minjam pakai uang berbunga, beli kredit ada denda, ditarik lagi barang kita. Itu semua hukum riba, transaksi riba. Maka kata Allah, tinggalkanlah sisa riba. Kalau dulu kita melakukan riba, kemudian kita tidak tahu, dan setelah kita tahu, tinggalkan perbuatan riba itu. Lantas apa kata Allah dalam ayat berikutnya, Al-Baqarah 279? Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Jadi pelaku riba, negara yang dibangun dengan hutang riba, maka kata Allah, Allah dan Rasul yang akan memeranginya. Jangan bangga negeri maju karena riba. Bangun ini pakai hutang riba, pinjam ke IMF, pinjam sama orang kafir, pakai bunga. Coba, berapa banyak negeri-negeri yang berpenduduk Islam hutang-hutang riba untuk membangun negeri, katanya demi kemajuan. Omong kosong. Negeri yang hidup karena riba, negeri yang banyak transaksi riba. Bahkan hari ini riba merajalela di rumah-rumah kita, di setiap tangan kita. Kita bisa tergoda kalau tak punya iman. Hutang riba, boleh pinjam 60 juta, mudah, gampang. Akhirnya apa? Terpancing hutang riba, ujung-ujungnya gantung diri. Bayangkan, ada enggak sebuah negeri yang katanya maju, tetapi dibangun dari hasil hutang riba? Kalau ada negeri yang negeri itu banyak hutang ribanya, maka Allah dan Rasul yang akan memerangi negeri itu. Cepat atau lambat musnah negeri itu. Percayakah para jamaah atau tidak? Ingat, ini bukan cerita hoak.
Ini bukan cerita politik. Ini tidak ada rekayasa. Ini murni firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah negeri itu banyak transaksi riba, dahsyatnya Allah dan Rasul yang memeranginya. Pertanyaannya, siapa yang bisa melawan tentara Allah Subhanahu wa taala? Kalau tentara Yahudi mungkin bisa kita lawan. Tentara Belanda mungkin bisa kita lawan. Tentara Cina, Amerika mungkin bisa kita lawan. Tetapi tentara Allah cukup satu saja. Pernah dengar kisah seorang raja yang mati karena seekor lalat? Raja Namrud yang merasa dirinya Tuhan, mati hanya karena seekor lalat tentara Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, gunung itu tentara Allah. Air tentara Allah. Sungai, laut, awan, matahari, petir, bumi, semuanya tentara Allah. Dan ingat, kita sudah menyaksikan banyak tentara Allah yang murka ke dalam negeri kita ini, ma'asyiral muslimin. Kemudian dalam ayat berikutnya yang terakhir, ma'asyiral muslimin, dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 16, Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mereka mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya lah berlaku terhadap mereka perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan negeri mereka sama sekali. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan dalam tafsir-tafsir yang lainnya berbicara tentang orang hidup mewah, yang dimaksud adalah para pemimpin, para pejabat yang hidup mewah, dari uang rakyat. Rumah dinas, mobil dinas, perjalanan dinas, istri dinas, semua memeras dari keringat rakyat. Tetapi mereka pakai untuk berfoya-foya. Mereka ingin jalan tak terhalangi, pakai polisi, pakai pengawal supaya tidak ada yang menghambat jalannya. Sombong. Kau hidup dari uang rakyat. Kau menumpang dari darah-darah rakyat. Berlaku sombong. Pemimpin, pejabat. Dan ingat, jangan baper. Saya tidak menyebut satu negara. Ini perangai bangsa-bangsa yang sombong yang akan dibenamkan oleh Allah cepat atau lambat. Pertanyaannya, adakah kita mengambil pelajaran daripada ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah yang kita saksikan? Jangan kebanyakan nonton film sinetron. Jangan kebanyakan main sinetron Korea. Ada musibah, menangis. Ada musibah, kunjungi. Ada musibah, angkat karung, angkat bantal. Ada musibah, cari muka. Ada musibah, selfie. Ada musibah, doa bersama. Ada musibah, kita bantu. Tapi apa? Biang musibah hendak kita tanggulangi bersama-sama. Maka kita tak ubahnya seperti seekor keledai yang pandir. Yang ingin masuk ke lubang yang sama. Lebih pandir daripada seekor keledai. Inilah negeri-negeri yang akan dibenam oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah negeri itu akan dibenam juga walau di negeri itu banyak orang solehnya? Ya. Apabila orang-orang soleh hanya soleh dalam penampilan dan untuk pribadinya sendiri. Soleh untuk beribadah dalam dirinya, tapi tak peduli dengan kemaksiatan yang merajalela. Mohon maaf, masyaallah muslimin. Kalau hari ini kota Pekanbaru terhindar daripada musibah, jangan besar kepala dulu. Jangan bangga dulu orang Pekanbaru. Termasuk saya yang hari ini masih selamat, tidak dapat musibah. Pertanyaannya, benarkah nikmat yang kita dapatkan hari ini nikmat atau Allah atau azab yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala? Surat Al-An'am ayat 44, alam ya'ni lil ladzina amanu falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun, kata Allah. Maka ketika mereka melupakan ayat-ayatku, melupakan perintah dan laranganku,
Aku bukakan semua pintu-pintu kesenangan. Dan ketika mereka berbangga dengan kesenangan itu, maka aku cabut nikmat secara tiba-tiba dan hingga mereka terdiam berputus asa. Mohon maaf masyarakat muslimin. Banyak yang baper dengan ceramah saya, banyak yang baper dengan khutbah saya. Hei Ustaz, jangan singgung-singgung orang lain, jangan singgung karya orang lain. Sebab kalau dah singgung tak sadar kau. Zaman ini tak tahu orang mana yang salah, mana yang baik. Yang baik dianggap salah, yang salah dianggap baik. Maka harus dijelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Contoh di Kota Pekanbaru. Baru saya tahu ada orang legal menjual arak di pasar bawah sana. Pertanyaannya, pemimpin kota ini orang Islam bukan? Ada enggak ulama di Kota Pekanbaru ini memberantas arak di pasar bawah? Enggak bisa. Ustaz-ustaz dibenam sama Allah semua ini. MUI di Kota Pekanbaru akan mendapatkan pertanggungjawaban di akhirat. Tak bisa kalian memberantas minuman keras di pasar bawah sana. Semua kita yang rajin ke masjid akan dihantam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dari pelajaran-pelajaran semua itu, mau tidak kita mengambil iktibar? Mau tidak kita sadar diri? Dan mirisnya lagi, ya, yang menjual arak itu, coba, apa agama mereka? Bahkan mereka beragama Islam yang menjual arak itu. Pertanyaannya, mana para ustadz? Mana para ulama? Mana fatwa para ulama untuk Kota Pekanbaru? Mana pemimpin Kota Pekanbaru ini? Mana gubernur? Mohon maaf saya katakan. Nyata mereka menjual minuman keras. Gimana mau memberantas narkoba? Omong kosong mau memberantas narkoba. Memberantas minuman arak aja tidak bisa kita. Yang sudah terang-terangan itu haram. Ingat, pemimpin kota ini dengan para ulamanya yang pertama akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ubbadi Abi Qasim sayyidina wa maulana Muhammad salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du masyaallah muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Kabbar, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ampunkanlah dosa-dosa kami Allah, bangsa dan negeri Indonesia ini. Angkatlah musibah bencana dari negeri kami ini ya Allah.
Jauhkanlah negeri kami daripada musibah bencana, walaupun akibat dari perbuatan orang-orang yang zalim. Ya Allah, berikanlah kekuatan kami untuk saling menasihati pemimpin-pemimpin yang zalim, yang berbuat sekehendak hati mereka, yang menghancurkan negeri ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengatakan yang kebenaran itu benar, yang salah itu salah. Ya Allah, hanya kepada Engkau-lah kami takut, hanya kepadamu-lah kami bertawakal, hanya kepadamu-lah kami bergantung, ya Allah. Hanya kepadamu-lah kami gantungkan hidup kami, ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya kepadamu-lah hidup mati kami sumbangkan, ya Allah. Tidak untuk kezaliman, ya Rahman, ya Rahim.